Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd wasluhu amma badal basmalah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan forum kajian pada malam ini. Yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang reformis dunia baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat keringan dapat membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dan untuk yang selanjutnya yang kami hormati serta kami takdimi seluruh founder sekaligus peserta Pondok Pesantren Al-Azhar, Pondok Pesantren Online Al-Azhar, dan tidak lupa kepada semua teman-teman yang masih hadir dalam forum. Tema kajian pada malam ini adalah hati yang galau sebab ada solusinya. Ini tema sesuai permintaan atau apa? Saya dapat dari foundernya antum semua. Jadi temanya masih berkaitan tentang kolbu. Jadi salah satu daripada atau kita yang berbicara tentang hati ini kan sering galau, merasakan galau. Dari kegalauan tersebut pasti ada solusinya seperti itu. Sebelum beranjak terhadap solusi daripada hal-hal yang menyebabkan galau, mungkin kita bahas terlebih dahulu sekilas penyebab atau munculnya rasa galau dan cara untuk menyiasatinya. Jadi salah satu penyebab atau hal-hal yang menjadikan rasa galau itu muncul, ini yang pertama, terlalu memikirkan omongan orang lain terhadap kita. Yang pertama, sehingga dari statement tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap omongan yang tidak baik terhadap daripada orang lain terhadap kita itu menyebabkan rasa galau seperti itu. Jadi berhati risau atau khawatir dengan pendapat orang lain ini merupakan hal yang sudah biasa atau lumrah. Bahkan setiap manusia yang berada di muka bumi ini merasakan hal yang sama seperti itu. Jika ada orang lain berbicara tentang kita, baik itu positif atau negatifnya, ini akan timbul yang namanya rasa kegelisahan, risau, khawatir, dan lain sebagainya. Itu sebab pokok penyebab galau yang pertama. Terus yang nomor dua, takut gagal dan takut mencoba. Biasanya dari kaum muda, dalam artian umur 20 ke atas, ini masih masa-masanya masa-masa keseringan galau seperti itu. Masa-masa takut terhadap keadaan, takut terhadap hal-hal yang ingin kita coba seperti itu. Sehingga semua yang berada dalam aspek kehidupan kita hanya menjadi wacana, tidak dapat terlaksana seperti itu. Bahkan orang-orang yang berpendidikan
itu mempunyai statement bahwa lulusan SD lebih sukses daripada yang sarjana, seperti itu. Jadi filosofinya seperti apa? Jadi kalau orang yang lulusan SD atau orang yang bodoh itu lebih mengedepankan praktek daripada materi, seperti itu. Kalau orang yang sudah mengedepankan praktek daripada materi, cenderung lebih sukses orang yang mengedepankan praktek tersebut. Karena pada hakikatnya dengan kita memikirkan atau mewacanakan sesuatu kemudian tidak diiringi dengan praktek, maka itu merupakan hal-hal yang sia-sia, seperti itu. Jadi hal yang dapat kita ambil kesimpulan dari poin yang nomor 2 atau statement yang nomor 2, takut gagal dan takut mencoba, itu ialah dapat kita ambil hikmah atau makrohnya dari hal ini untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, asal dengan tanda kutip bahwa yang kita lakukan itu benar-benar berada di jalan yang lurus atau baik, seperti itu. Jadi jangan mempunyai rasa takut dan jangan pula takut terhadap mencoba, seperti itu. Yang nomor 3, penyebab munculnya rasa galau dan juga khawatir itu ialah terjebak di zona nyaman. Maksud terjebak di zona nyaman ini apa? Seakan-akan kita ini takut gagal, takut mencoba, akhirnya terjebak di zona nyaman, berada di zona nyaman waktu yang panjang, seperti itu. Ini untuk menumpukan semangat kita dan juga membuat kita hilang gairah dalam menjalani hidup, seperti itu. Jadi dalam titik ini biasanya rasa galau itu akan muncul. Untuk hal-hal seperti ini kita hindari sehingga nanti akan meningkatkan kita ke tujuan yang lebih baru, seperti itu. Dalam artian ketika sudah terjebak di zona nyaman, ini biasanya di umur beranjak dewasa dari 20 ke 25, seperti itu. Sering kita temui bahwa tidak ada dunianya orang yang di umuran 20 sampai 25 dunianya itu enak-enak saja, kecuali yang mereka ahli waris, seperti itu. Kalau pewaris pasti enak hidupnya. Beda dengan kita-kita yang dalam hal ini harus lebih mengedepankan perjuangan, harus lebih mengedepankan perintisan, seperti itu, untuk menuju ke tujuan yang lebih baru. Untuk yang nomor 4, penyebab daripada timbulnya rasa galau ini ialah overthinking yang berlebihan. Jadi overthinking yang berlebihan atau menganggap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ketika kita sudah berlebihan menganggap itu tidak baik, maka ini akan timbul yang namanya rasa galau. Pada akhirnya kita bingung sendiri antara hidup untuk hari ini dan dan khawatir terhadap masa depan, seperti itu. Yang mana dari kekhawatiran tersebut masih belum tentu benar dan tidaknya apa yang kita bayangkan. Itu poin yang nomor 4. Jadi, untuk yang nomor 5, dari penyebab rasa galau itu ialah kita berada dalam lingkungan yang tidak mendukung, seperti itu. Jadi lingkungan yang kita tempati sekarang itu juga menjadi salah satu faktor untuk menyebabkan seseorang menimbulkan rasa galau. Jadi tempat atau kita berkegiatan, bersosial, tidak membiarkan kita untuk motivasi positif yang bisa membantu kita lebih semangat. Antara lain teman atau sahabat yang memberikan dukungan terhadap kita pada kita dalam keadaan galau, atau justru semakin membuat kita merasa lebih galau, seperti itu. Jadi lingkungan kita bersosial di setiap harinya itu berpengaruh besar terhadap rasa khawatir yang di masa yang akan datang. Untuk poin 6 yang
merupakan salah satu faktor atau penyebab kita merasakan hal yang galau, ialah kurangnya realitas seperti itu. Atau apa? Bukan realitas, kurangnya realistis. Ya. Jadi bermimpi tinggi itu boleh. Pada dasarnya bermimpi tinggi itu boleh. Tapi kita harus realistis terhadap mimpi kita tersebut. Nah, realistisnya gimana? Ya harus realistis tentang apa yang kita cita-citakan dan realistis dengan usaha yang kita lakukan seperti itu. Ketika kita sudah realistis, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk beberapa kondisi yang mungkin akan tidak mengenakan buatan sendiri seperti itu. Dengan begitu, kita akan terhindar dari rasa galau ketika sudah melaksanakan atau realistis terhadap apa yang kita inginkan. Mungkin 6 saja yang dapat kami sampaikan untuk penyebab munculnya rasa galau dan cara menyiasatinya. Yang pertama ialah terlalu memikirkan omongan orang lain, baik itu positif ataupun tidak. Kemudian yang nomor 2, takut gagal dan takut mencoba. Terus yang nomor 3, terjebak di zona nyaman. Yang nomor 4, itu overthinking yang berlebihan. Kemudian yang nomor 5, keadaan atau lingkungan yang kurang mendukung. Terus yang nomor 6 ialah kurangnya realistis. Untuk penyebab daripada itu semua, kami menyimpulkan ada 7 cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya yang 7 ini sudah kami sebutkan di pertemuan sebelumnya di tema apa ya? Pokok tema tentang hati juga. Ya. Jadi tema yang pertama dengan yang sekarang ini hampir berkaitan atau hampir nyambung antara materi satu dengan materi yang lain. Untuk poin 1, cara daripada mengatasi hal tersebut ialah menurut kami, Al-Fakir, bercerita terhadap orang lain atau mengeluarkan apa yang kita rasakan sehingga dapat dituangkan terhadap cerita orang lain, sehingga daripada kesimpulan cerita yang kita keluarkan itu mendapatkan motivasi seperti itu. Jadi rasa galau atau gelisah ini ada baiknya untuk berbagi cerita terhadap orang lain. Ceritakan kepada orang yang benar-benar memahami perasaan kita, benar-benar memahami terhadap keadaan kita, bukan menghakimi atau mengabaikan kita. Biasanya orang yang paling tepat untuk kita berikan curhatan kehidupan kita itu untuk keluarga yang lengkap ialah seorang ibu, karena cinta seorang ibu ini merupakan cinta yang sesungguhnya seperti itu. Terus yang nomor 2, apa? Pergi kalau istilah sekarang atau istilah milenialnya itu healing seperti itu, healing. Iya. Jadi kayak pergi jalan-jalan itu untuk mengatasi kegalauan seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan suasana jenuh, suasana gelisah, ketika kita sudah berada di luar jangkauan keadaan tersebut, kita akan merasakan di keadaan yang lebih baru seperti itu. Sehingga ini sedikit kurangnya secara otomatis mengurangi terhadap rasa kegalauan yang kita alami seperti itu. Membuat pikiran kita lebih tenang dan juga bisa mengajak keadaan untuk berdamai dengan pikiran seperti itu. Yang nomor 3 itu melakukan hobi. Ini juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya, melakukan hobi. Jadi melakukan hobi ini merupakan hal yang sangat berdampak baik terhadap kehidupan kita, karena setiap hobi yang kita laksanakan itu merupakan kegiatan yang
secara kasarnya atau secara dasarnya merupakan kegiatan yang kita senangi seperti itu. Sehingga dalam hal ini, dalam hal mengurangi rasa kegelisahan atau rasa galau, itu dapat teratasi oleh melaksanakan kegiatan atau melaksanakan hobi yang kita inginkan. Untuk sementara waktu, baik itu hobi yang kita laksanakan benar-benar hobi yang murni dari dalam hati atau hobi tekanan dari keadaan. Contoh hobi yang tekanan dari keadaan, misalnya kita tidak bisa atau tidak tahu terhadap apa yang ingin kita lakukan terhadap hobi kita, sehingga ada ajakan dari orang lain, maka ajakan inilah yang disebut dengan hobi yang tergantung terhadap keadaan atau orang yang berada di dekat kita. Sehingga orang lain misal mengajak kita untuk bermain sepak bola bagi kaum laki-laki atau perempuan, nyanyi-nyanyian dan lain sebagainya, itu kan dapat mengurangi rasa kegelisahan kita atau rasa khawatir kita. Terus yang nomor 4 ialah membaca buku atau menulis. Membaca buku atau menulis ini juga mengurangi rasa gelisah, rasa galau, ya. Karena yang khususnya yang kami alami ketika merasakan rasa galau yang amat, itu menulis, curhat terhadap tulisannya. Jadi apa yang berada dalam pikiran kita itu tulis, meskipun bahasanya campur antara bahasa Indo, bahasa daerahnya masing-masing daripada audien ini, tidak apa-apa, karena itu merupakan hal yang dapat membantu kita untuk mengurangi rasa stres, rasa kegalauan. Dengan sedikit kita curhatkan melalui metode menulis ini atau membaca buku, itu merupakan hal yang sedemikian rupa atau sedemikian persen mengurangi rasa kegalauan atau rasa tidak enak dalam kehidupan. Kemudian yang nomor 6, daripada beberapa ikhtiar yang telah kita sebutkan tadi atau trik-triknya, cara-caranya, kaifiahnya telah disebutkan, jangan lupa untuk cara yang 6 itu pasti berdoa. Jadi dari setiap rasa kegelisahan, dari setiap rasa kegalauan kita alami, ini kita hindari dengan berdoa. Salah satu doa yang dapat menghilangkan rasa galau ialah doa keselamatan dunia akhirat. Karena keselamatan ini merupakan salah satu keselamatan daripada omongan orang lain terhadap kita, ancaman buruk orang lain terhadap kita, ancaman makhluk astral terhadap kita. Terus yang nomor 7 untuk caranya, yang hindari hal-hal yang menyebabkan kita hindari disebutkan di terlebih dahulu, pembahasannya lebih dahulu kita bahas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, cara mengatasinya itu ada 6 cara. Yang pertama berbagi cerita ke orang lain. Yang kedua healing. Terus yang nomor 3 melakukan hobi. Yang nomor 4 itu membaca buku atau menulis. Kemudian yang nomor 6 berdoa, dan yang nomor 7 hindari penyebab atau faktor-faktor galau. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk materinya, apabila kurang menyenangkan atau kurang berbobot, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan kepada MC acara. Masya Allah, syukron Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau bisa lewat kolom chat. Dan
Pertanyaan dibatasi 5. Bagi yang on mic, tolong disiplin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sedikit mau mempertanyakan, ini tadi kan yang dibahas galau. Galau ini kan berarti kekhawatiran terhadap omongan orang, kekhawatiran terhadap masa depan. Maaf, suara saya kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Ya, kekhawatiran terhadap apa tadi yang nomor 3 itu? Terhadap masa depan. Ya, overthinking kayak gitu. Nah, kekhawatiran ini sebenarnya kan terletak di dalam hati, gitu kan. Iya, Terus kalau bicara masalah hati, pasti ada hubungannya dengan gimana ya, kepercayaan kita terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya teringat bahwa ada tawakal di sini, Ustadz. Jadi seberapa penting orang itu tawakal? Soalnya dari solusi ini tadi yang terkait atau ada kaitannya dengan istilahnya tawakal ini, yaitu doa. Nomor iya, berapa tadi doa tuh? Nomor 5 ya. iya. Itu jadi seberapa pentingnya kita itu tawakal ketika menghadapi rasa galau ini dan kekhawatiran ini gitu, Ustaz. Terima kasih. Untuk inti acara ini langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu untuk menunggu pertanyaan audiens yang lain apa gimana? Langsung dijawab boleh, Ustaz. Oh iya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu yang ditanyakan oleh peserta tadi Mas siapa yang nanya? Udin Ustadz Afwan. Oh ya, saudara Mas Fahrudin. Kurang lebihnya yang ditanyakan seberapa penting sifat tawakal doa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya, Mas. Oke. Jadi doa ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita terkait beberapa hal yang menimpa atau memuji, bahkan hal-hal yang ingin kita lakukan. Jadi doa atau kedudukan doa di dalam Islam itu sendiri ini sangat penting karena berkaitan dengan rasa iman ihsan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Untuk pembahasan iman, iman ini kan dalam perspektif Islam itu kan keyakinan seperti itu. Kemudian disusul ke tingkatan kedua yakni ihsan sebagai atau tingkatan takwa seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ihsan ini didefinisikan di dalam hadis arba'in Nawawi itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi seakan-akan kita beribadahlah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melihat. Fa illam takun tarahu, apabila kita tidak dapat melihat terhadapnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya ia melihat terhadap kita seperti itu. Jadi kesimpulan daripada tingkatan ihsan ini dapat kita ambil bahwa pentingnya doa terhadapnya seperti itu. Jadi setiap permasalahan yang berada di kehidupan kita itu bisa teratasi dengan kita berdoa seperti itu. Bahkan ada yang menceritakan ulama-ulama mutakhirin atau orang-orang yang berada di kalangan milenial ini dahsyatnya doa atau the power of doa seperti itu. Sehingga sarana untuk memperoleh kekuatan atau mencapai tujuan hidup yang ditujukan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya dengan kita berdoa.
bagi seorang yang beriman. Doa adalah rutinitas yang senantiasa dilakukan karena menyadari sifat dari manusia itu sendiri sebagai makhluk yang lemah tanpa daya kecuali adanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin ada feedback dari Sail, dipersilakan dengan Bapak. Cukup Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ya, Ustadz, Ana Iza izin bertanya di luar materi apa Ustadz berkenan? di luar materi. Untuk pertanyaan di luar materi mungkin nanti bisa japri saja. Atau kalau tidak ada yang bertanya ya dipersilakan biar forumnya tidak mati. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz Afwan izin bertanya. Ya, Kan tadi Ustadz ngebahas ini ya tentang zona nyaman ya. Apa Ustadz coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan zona nyaman dan bagaimana solusinya agar kita tidak terlena dengan zona nyaman tersebut. Terima kasih Ustadz. oh ini pertanyaan yang di kolom chat banyak. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya mungkin dari Mbak MC atau Bunda Wulan itu bisa difilter pertanyaannya, bisa disaring mana yang berkaitan dengan materi, bisa disampaikan nanti setelah menjawab pertanyaan ini. Ustaz. Jadi minta penjelasan terhadap zona nyaman yang merupakan salah satu penyebab timbulnya rasa galau atau gelisah seperti itu. Zona nyaman ini apa ya? Seakan-akan karena kita takut gagal dan takut mencoba. Akhirnya kita ini terjebak di zona nyaman seperti itu. Berada di zona nyaman dalam waktu yang sangat panjang itu akan menumpulkan rasa semangat kita terhadap mencoba hal yang baru seperti itu. Sehingga dalam titik ini biasanya rasa galau itu akan muncul, yang mana rasa galau ini dapat timbul ketika berada di zona nyaman. Jadi niatkan diri kita untuk lebih berkembang dan pilih kegiatan yang bisa meningkatkan terhadap hal-hal yang lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi zona nyaman itu biasanya seperti ini. Contohnya, misalnya kita sudah lulusan SMA atau SMK dan lain sebagainya. Biasanya renggang 1 tahun atau masa pengangguran 1 tahun itu, ketika kita dimanja oleh orang tua kita, dalam artian minta ini dituruti, minta itu dituruti, sehingga menyebabkan kita nyaman bahwa untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang akan datang itu kita seperti itu. Jadi rasa kenyamanan atau zona nyaman tersebut itu menumpulkan terhadap keinginan kita untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah Ustadz, syukron. Baik, izinkan Ana untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ukhti Nabila Rahmawati. Banyak yang bertanya tapi ini sama gitu Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, teman saya galau tapi dia ngelukain dirinya Ustaz. Terus silet-silet tangan sampai berdarah. Pas saya tegur, dia gak peduli Ustaz, tapi dia juga gak cerita. Gimana, Ustaz, biar dia gak kayak gitu?
Suaranya tadi hilang. Ustaz, teman saya galau, tapi dia melukai dirinya sendiri, disilet-silet tangannya, sampai berdarah. Pas saya tegur, dia nggak peduli, Ustaz. Terus dia juga nggak cerita. Gimana, Ustaz, biar dia nggak kayak gitu? Eh, Ini yang apa namanya? Ini berkaitan dengan uh, temannya ini perempuan atau laki-laki. Ya mungkin bisa unmute. Saya Ustadz. Iya, yang temannya ini laki-laki atau perempuan karena apa berkaitan dengan ilmu psikologi seperti itu. Teman saya cewek Ustadz. Ya. Jadi apa namanya? Pada dasarnya kalau di dunia ilmu psikologi itu perempuan ini memiliki sifat kamuflase. Apa sih itu kamuflase? Kamuflase ini kayak sikap berubah-ubah. Bahasa kasarnya seperti bunglon gitu. Jadi sesuai keadaan di mana dia berada, maka dia menempatkan dirinya sebagaimana yang dia tempati seperti itu. Jadi dengan timbulnya rasa sifat kamuflase ini untuk perempuan itu sendiri, ini dapat diambil kesimpulan untuk caranya sendiri menasehati dengan cara baik-baik yang pertama. Kemudian sebelum menasehati itu, usahakan keadaan dalam tenang, terus kayak udaranya itu lebih menyegarkan, pemandangannya juga asri dipandang seperti itu. Kemudian sang apa temannya ini dalam keadaan kenyang, tidak dalam keadaan lapar seperti itu. Karena dalam keadaan lapar atau dalam keadaan kenyang ini berpengaruh terhadap seseorang untuk mengeluarkan beban dalam hidupnya seperti itu. Dan perempuan itu rasanya lebih gampang untuk ditinjau terhadap apa yang yang ditimpa olehnya seperti itu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini biasanya lebih dipendam, lebih tidak mau lebih tidak mengungkapkan terhadap orang lain seperti itu. Ada sih sebagian laki-laki yang mempunyai sifat kesamaan terhadap perempuan dalam hal ini, bukan dalam hal penampilan, dalam hal ini, dalam hal sifat, dalam hal sifat kamuflase seperti itu. Mungkin itu saja tiga. Jadi yang pertama usahakan dalam keadaan kenyang dan tidak lapar seperti itu. Yang kedua suasana yang berada dalam keadaan tersebut lebih tenang dan asri pemandangannya untuk dilihat. Dan yang nomor tiga, tanyakan baik-baik secara pelan-pelan. Ini itu saja. Ini apa namanya ilmu yang kami dapat di bangku perkuliahan di bidang psikologi. Terima kasih. Lanjut. Baik. Dari Ukti Dinda. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa overthinking yang berlebihan yang disebabkan oleh ucapan orang lain dan terkadang dari rasa overthinking bisa membuat mental down. Terkadang udah berusaha buat tidak memikirkan ucapan tersebut yang membuat overthinking, tapi itu sulit banget. Dan juga udah melakukan beberapa kegiatan buat melupakan, tapi tetap saja kepikiran. Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz? Apa ada amalan bisa membuat hati jauh lebih tenang? Untuk dasarnya
pengertian dasarnya, omongan orang lain terhadap kita itu yang pertama ya memang menimbulkan bisa sifat overthinking seperti itu. Untuk menghilangkan rasa-rasa tersebut berkaitan dengan namanya dengan materi yang sebelumnya, mempersibuk diri kita untuk mencari hal-hal yang lebih berbobot atau lebih penting, dalam artian mempersibukkan diri seperti itu. Untuk amalan sendiri yang dapat kita terapkan, mungkin salah satunya sholawat. Jadi sholawat itu sangat banyak faedahnya. Nah, di samping kita meskipun ria dapat pahala baca sholawat, juga menenangkan hati seperti itu. Sholawat yang apa? Yang di dalamnya mengandung irama atau syairan sanjungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Untuk menghilangkan rasa sifat overthinking itu sendiri, ya langkah pertama memang harus mempersibukkan diri, kemudian kembali memikirkan diri kita sendiri. Jadi efek buruk terhadap efek buruk terhadap sikap overthinking yang berlebihan itu dapat menyakitkan diri kita sendiri, dalam artian menimbulkan rasa penyakit. Jadi penyakit itu 90% dari pikiran, 70% dari pikiran, 30% dari makanan yang kita makan. Tergantung bagaimana kita mengolah pikiran, bagaimana kita mengolah keadaan sehingga lebih baik. Nah, dalam artian hal ini untuk mencegahnya, mengembalikan terhadap ketika kita berada atau dalam keadaan sakit. Jadi sakitnya kita itu dipikirkan terlebih dahulu sebelum memikirkan sifat ini. Mungkin itu saja. Nah, selanjutnya dari Ukti Yulia Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Apakah mengikuti pergaulan yang di akhir zaman sekarang bisa menghilangkan iman? Dan bagaimana cara menghilangkan rasa galau di hati? Bisa diulang? Apakah mengikuti pergaulan yang di akhir zaman sekarang bisa menghilangkan iman? Dan bagaimana cara menghilangkan rasa galau di hati? Oh ya. Jadi ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama, mengikuti pergaulan zaman, terus itu meningkatkan mengurangi rasa iman kita. Terus yang nomor 2, bagaimana menghilangkan rasa galau, sulit itu ya Bunda. Nah, Ustaz. Jadi untuk pergaulan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang artinya begini: didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zaman yang berada di masanya, seperti itu. Jadi misal nih, di masa sebelumnya masih belum ada kendaraan, kemudian di masa setelahnya itu ada kendaraan. Kemudian orang tuanya ini jangan mendidik anak dengan versi yang masih belum ada kendaraan, tapi didiklah dengan sebagaimana mereka terjun ketika sudah ada kendaraan. Karena yang mereka alami atau yang mereka buat berjalan di tujuan tersebut, ya dengan berkendara tersebut, mereka dapat menuju apa yang mereka tuju. Terus yang nomor 2, apakah ini mengurangi terhadap rasa iman kita? Tergantung bagaimana orang tua kita mendidik kita. Jadi memang pantas ketika orang tua atau orang tua perempuan kita, ibu kita mendapatkan gelar Madrasatul Ula, madrasah pertama bagi seorang anak, seperti itu. Karena kenapa? Ya karena perannya orang tua atau perannya ibu terhadap anak ini sangat penting, sehingga
muncullah statement-statement di akhir zaman seperti ini. Sikap anak itu tergantung bagaimana ibunya mendidik anak tersebut, seperti itu. Untuk mengurangi atau menghilangkan rasa iman kita, kembali ke tadi, tergantung bagaimana orang tua kita mendidik anak-anak kita. Terus yang nomor 2, bagaimana rasa menghilangi rasa galau tersebut? Itu sudah kami sebutkan tadi, disebutkan lagi. Kan enggak juga. Mungkin bisa nanya ke teman-temannya yang mencatat, atau kalau enggak nanti akan saya kirimkan untuk materi kesimpulannya ke undang-undang. Lanjut. Lanjut Bunda. Nah, dari Ukti Habibatul. Sedikit keluar dari materi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Habibatul dari Medan. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz terhadap seseorang yang galau karena ada seseorang yang menjanjikan ingin melamarnya, tetapi di sisi lain ada yang langsung datang melamar. Menurut Ustadz, lebih baik menerima atau menunggu? Oh, nggak keluar dari materi. Allah dari jadi sifat perempuan itu atau kodratnya perempuan memang menunggu pertama. Terus yang nomor 2, laki-laki itu akan menikahi perempuan ketika dia dalam keadaan siap, seperti itu. Meskipun seberapa jauh komitmen kita dengannya, kemudian itu ada ingkar janji dengan latar belakang yang pertama mungkin ketidaksiapan seorang prianya, yang nomor 2 kurang restu dari keluarganya, itu tidak apa-apa menerima orang baru, ya. Karena komitmen itu sebenarnya berlaku bagi mereka yang sudah berkeluarga, bukan bagi mereka yang masih pacaran. Iya, karena kalau katanya sih komitmen tadi dalam masa-masa pacaran itu bohong banget itu. Ya Allah, bohong banget. Ya, mungkin itu Bunda Ulan. Begitu, Ustaz. Karena kami sendiri pernah terjebak dalam situasi komitmen yang berkedok pacaran. Jadi ya awalnya sih pacaran tapi berkomitmen, masih masa-masa khilaf dulu. Baik, jika masih ada yang mau bertanya, silakan on mic. Satu aja. Itu tadi Mbak siapa? Mbak Iza. Monggo Mbak Iza. Afwan Ustadz sama admin, nanti terakhir saya mau ini ya, klarifikasi mengenai penjelasan dari pertanyaan siapa tadi yang berkaitan dengan hadis Nabi yang berbunyi ajari, gimana tadi Ustadz? Ajari anakmu sesuai zaman. Nah itu, tapi nanti aja terakhir, soalnya ini biar nggak salah paham gitu. Banyak yang menyelewengkan hadis-hadis ini soalnya. Ya. Mungkin bisa sekarang aja. Kayaknya nggak ada sudah. Oke, baik. Oh, itu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar materi. Gimana kalau kita
Bagaimana kalau dari keluarga orang tua tidak mau membagikan hak waris? Syukran. Bagaimana bila keluarga tidak memberikan hak waris? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan ilmu faraid atau hitungan-hitungan keluarga, hukumnya ahli waris mendapatkan hak warisannya itu wajib. Jadi sebagaimana ketika ahli warisnya sudah tidak ada, atau orang yang atau ayahnya itu sudah meninggal, hak warisannya sudah mulai dibagi seperti itu. Atau memang ada wasiat sebelum ayahnya meninggal bahwa dari setiap sebagian harta ini sudah dibagikan ke ini, sebagian harta ini sudah dibagikan ke anak yang ini. Jadi bab waris itu atau ahli warisnya hukumnya wajib mendapatkan. Untuk yang lebih daripada pembagian itu hukumnya haram makan daripada warisan tersebut. Mungkin itu saja. Ustadz, izin bertanya di luar materi ya, Pak Ustadz berkenan? Ya, dijelaskan. Apakah kita boleh mengungkapkan rasa kagum dan sukanya ketika seseorang yang kita kagumi menjadi takdir orang lain, sedangkan hal tersebut lebih bisa membuat hati kita lega dan ikhlas? Syukran Ustadz. Jadi pertanyaannya masih tentang kita mengagumi orang lain seperti itu. Mengaguminya ya tidak apa-apa, tapi untuk dirinya ditakdirkan untuk orang lain bukan untuk kita, itu sudah ditentukan di lauh. Kemudian yang ditanyakan itu bagaimana, antara mengikhlaskan atau bagaimana? Menjelaskan Ustaz. Ya. Untuk takdir itu kan dibagi menjadi dua kan. Salah satunya takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, jadi untuk takdir mubrom ini kan definisinya atau takdir atau keputusan Allah yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh doa seperti itu. Kemudian takdir mu'allaq ini sebaliknya merupakan keputusan yang masih tergantung dan bisa dipengaruhi oleh doa dan perbuatan manusia. Tergantung bagaimana kita doa dan ikhtiar untuk memiliki orang yang kita kagumi, meskipun ujung-ujungnya agak jadi sama kita, ya udah ikhlasin aja. Masih banyak yang lebih baik. Mungkin gitu ya, Mbak. Insya Allah, tibalah kita di penghujung acara. Kami petugas. Masya Allah, tiba kita di penghujung acara. Acara yang selanjutnya yakni doa kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Taufik. Mohon bimbingan doanya. Apaan? Berarti saya nggak dikasih waktu ini ya? Oh iya, itu Mas Farudin katanya mau klarifikasi. Ini kembali ke admin sama ustadznya. Kalau admin sama ustadznya Ridho atau
berkenan ya saya lanjutkan, kalau tidak ya lain waktu aja. Ya, dipersilakan dah Bapak untuk hadis al-lima waladakum fil akhirih itu. Untuk admin gimana? Naam, silahkan. Apakah ada waktu? Ada sekitar 2 menitan. Oh, baik. Ini tadi menyinggung tentang itu ya, apa? Itu kalau nggak salah Ustadz, hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya Ustadz ya? Iya. Iya, mengenai didiklah anakmu di zaman sekarang, jangan di zamanmu gitu. Itu maksudnya ini kan banyak Ustadz yang dijadikan acuan untuk menolak ajaran-ajaran lama gitu kan, salaf gitu. Misal nih, yang dimaksud didiklah itu adalah caranya, bukan hasilnya gitu kan. Misal orang dulu itu mendidik anaknya menulis pakai daun di tanah gitu kan. Maksudnya Ali bin Abi Thalib, sekarang kan ada pulpen ya. Untuk hasilnya itu kita kembalikan, misal nih tulisan ini digunakan untuk untuk biar bisa menulis agar bisa jadi pengarang, misal pengarang yang menyebabkan orang lain ahli maksiat. Nah itu jangan ditiru gitu, maksudnya seperti itu. Untuk hasilnya jangan disamakan gitu. Kita tetap mengajari anak kita pakai maksudnya pakai cara yang sekarang, tapi dengan tanda kutip kita harus memperhatikan apakah hasilnya nanti diridhoi Allah apa enggak gitu. Ya maksudnya di situ seperti itu. Soalnya banyak sekali nih orang-orang yang ya kan ini umumnya kayak gini, sekarang anak-anak itu umumnya kayak gini. Sekarang itu tidak membicarakan umum atau tidak umum, tapi membicarakan Allah ridho enggak, seperti itu. Nah seperti poin tadi, solusi yang nomor 2, mengatasi galau itu healing sama hobi. Kalau healingnya di tempat tongkrongan, di tempat istilahnya berbaur laki-laki perempuan, yang nggak bakal menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Tuh. Hobinya apa? Hobinya main cewek, hobinya main cowok, untuk melupakan apa pikiran-pikiran galau yang sebelumnya yang disebutkan oleh mantan mungkin. Ya itu jangan sampai gitu. Nah, hal itulah mengapa jangan dijadikan apa ya, hadis, khususnya hadis Ali bin Abi Thalib tadi, jangan sampai dijadikan itu tumpuan kita untuk mencari kebenaran gitu terhadap apa yang kita lakukan yang sebetulnya tidak diridhoi Allah Ta'ala gitu. Udah cukup Ustadz, itu aja. Salam takdim buat Ustadz, bukannya saya di sini istilahnya mengkoreksi, bukan, saya tetap takdim kepada Ustadz, mohon bimbingannya selalu. Saya hanya di sini biar tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Oke, terima kasih untuk admin waktunya. Jika ada kesalahan dari omongan saya, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon kritikannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga terima kasih terhadap penjelasan daripada hadis alim mauladakum fa innahum la kulli zamani ila akhirih. Itu sangat penjelasannya gamblang, detail dan mudah dipahami. Mungkin kepada teman-teman atau anggota-anggota yang lain, apa yang disampaikan oleh Mas Farudin bisa diamalkan dan menjadi manfaat bagi kita, khususnya bagi kami Al-Fakir Ahmad Taufik. Selanjutnya kami persahkan ke Bunda Ulan. Baik, acara yang selanjutnya yakni sesi doa. Kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Taufik, mohon bimbingan doanya.
sebelum doa kita waktunya minta berkenannya, minta seikhlasnya kepada saudara-saudara sekalian untuk menyebarkan sebagian suratul Fatihah kita kepada saudara-saudara yang sekarang masih memperjuangkan haknya di Palestina. Semoga diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyah wa la kulli musallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Untuk doanya untuk mengakhiri acara forum kajian ini, kami rasa cukup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dikembalikan ke moderator, kami Al-Fakir Ahmad Taufiq Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang berpartisipasi hadir dan teman-teman yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang telah kami sampaikan atau meluruskannya. Untuk materi-materi kami, apabila ada kesalahan itu murni dari kami. Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.